Jumlahnya yang diterima cuman 774, tapi rencananya 1.000 ekor. Artinya ada 200 lebih lagi yang belum datang. 226. Terus juga hak kandangnya juga tidak diterima oleh petani. Terus juga obat-obatan berupa vitamin juga tidak diterima oleh petani. Pesan saya kepada rekanan, kalau Anda tidak sanggup mengerjakan, jangan ikut lelang. Saya minta Bapak Gubernur untuk bisa mengevaluasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Sore ini kita sedang berada di pekarangan warga kelompok tani yang memelihara ratusan itik dara, itik petelur. Ini itik dara bantuan dari Pemprov Sumatera Barat melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat. Ini dari datanya ada 1.000 bibit itik dara ini yang dibagi tempatnya dua tempat di sebelah. Nah, ini kondisinya cukup sehat. Nih Pak Ketua Pak RW. Nah, ini Pak RW yang melakukan bersama-sama membina daripada kelompok taninya. Kita ingin cerita dari Pak RW. Kenakan dulu siapa ya? Ya. Saya Sutrisno, Ketua RW 9, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Oke. Dan juga ikut membina kelompok tani ternak sejahtera bersama. Petani ternak sejahtera bersama. Pak RW, ini itik-itik kita ini udah berapa hari nih setelah diterima bantuan dari pemerintah daerah? Kalau dari dinas setelah 1 minggu Pak. 1 minggu. Cuman peralihan ke kandang kedua ini baru 3 hari yang di sini. Oh, 3 hari di sini. Awalnya di kandang yang pertama. Kandang pertama. Jumlahnya berapa ya? Jumlahnya yang diterima cuman 774, tapi rencananya 1.000 ekor itik dara yang akan kita terima. Sistem pengolahan mungkin kita yang saat ini kita dibantu pakan sekitar 6 ton. 6 ton. 6 ton, mungkin 6 ton itu kita kasih pakan tambahan supaya untuk masa bertelurnya besok pakannya tetap tersedia gitu. Jadi merawatnya bergiliran ya? Sistem perawatannya kita pakai jadwal Pak, pakai shift gantian. Jadi ada jadwal per hari yang piket ngasih makan. Setiap anggota, setiap kandang itu ada 2 orang. Setiap kandang 2 orang. Ini pakannya apa aja nih Pak RW ya? Yang ini jenis pakan. Oh, yang dari paketnya itu ya? Ya, paket. Ya. Oh, dari pabrikan. Pabrikan yang 544G ya Pak, pelet. 544G. Oh, lapar sekali dia Pak RW ya? Ya. Kalau jam makannya Pak, biasanya kita ngasih makan pagi jam 7. Ya. Kalau sorenya jam 5 Pak. Oh, jam 5. Kalau itik biasanya harus teratur makannya. Kalau tidak teratur makannya pasti dia stres. Berarti apa harapannya lagi nih dengan adanya bantuan itik dari Jadi mungkin kepada pemerintah atau pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, kita berharap dengan adanya bantuan ini, kami juga berharap kepada pemerintah bisa dilakukan pembinaan. Secara berkelanjutan, sehingga kelompok tani ternak sejahtera bersama ini bisa sukses menjalankan kegiatan usahanya. Nah, jadi rata-rata kelompok tani yang mendapatkan bantuan apakah sapi, apakah bibit hortikultura, perkebunan, termasuk juga unggas, sesungguhnya tidak lanjut dari bantuan ini adalah melakukan pembinaan. Pembinaan itu adalah kapan dia harus dirawat, jam berapa makannya, berapa takaran makannya, kalau seandainya sakit bagaimana mengantisipasinya, mengasih obat vitaminnya ya betul. Nah, itu yang mungkin yang mesti diprogramkan oleh pemerintah daerah agar hasilnya optimal ya Pak RW. Betul ya, bisa optimal lah dengan kalau itik biasanya itu kisaran 80% atau 85% dari total jumlah biasanya. Oke. Itu baru maksimal hasilnya. Baik, saya kepada Pak Yunus nih, kelompok tani.
bagaimana Pak ininya siap nih untuk menjadi peternak itik? Insya Allah siap sekali, Siap sekali. Pak Hidayat. Bagaimana Pak Ketua bisa mengelola anggota ya untuk bersepakat mengelolanya dengan baik Pak Ketua, Pak Yunus? Iya, sebenarnya untuk mengelola anggota kelompok tani ini enggak juga Pak Yunus, ya. susah-susah. Perlu sekali kekompakan anggota, peduli dengan kelompok, Ya. dan yang penting mereka ini semua mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Tapi anggota kita cukup punya lah ya. Alhamdulillah, anggota kita sangat giat bekerja dalam memberi makan bebeknya dari kalau pagi itu jam 7 dan sore seperti Pak Ida lihat jam 5 mereka sudah kumpul di kandang. Wow. Karena kandang kita tersebar di 2 tempat. 2 tempat. Supaya dia agak Supaya ya. bebek ini agak manja dikit dan tidak stres lah. Oh, Kan kelihatan bebeknya segar-segar. segar. Segar-segar karena dia merasa di kampung sendiri. Tidak seperti di kota ya. Kampung Jambu. By the way, Pak Ketua, Iya, Pak Yunus, iya, siap, Pak Hidayat. ini diperkirakan bertelurnya kapan nih? Kalau menurut umur, ini bebek kita ini kan umur yang masuk usianya 3 bulan. 3 bulan. Sementara usia produktifnya itu di 6 bulan. 6 bulan. Berarti ada 3 bulan lagi ke depan. 3 bulan ke depan kita mungkin baru bisa mulai masuk bulan produksi. Oke, baik, saya ingin tanya ini. Ini kan saya coba usulkan 1000 bebek. Apa saja mungkin fasilitas yang diterima melalui bantuan ini? Bisa Pak Ketua, Pak Yunus jelaskan. Apa aja yang diterima gitu? Bisa sekali Pak. Oke. Karena jumlah 1000 itu bagi kelompok tani bukan jumlah yang kecil. Ya. Tentu untuk bebek 1000 itu perlu sarana pendukung seperti kandang yang memadai, dengan segala Tunggu, yang 1000 itu fasilitasnya. cukup nggak terima 1000? Yang 1000 kita terima enggak cukup Pak, hanya sekitar 774. Subhanallah. 1000 Pak jatahnya kelompok tani Pak Iya, Yunus. dalam apanya memang 1000 dalam proposal kita Pak. Tapi yang datang ketika pas kita hitung cuma sekian 774 tadi. Dari rekanan. Dari rekanan Pak, rekan yang antar. Sisanya gimana Pak Ketua? Nah, sisanya katanya dia akan telepon. Kemarin PPL sudah saya coba kontak orang dinas. Nah, katanya orang dinas sudah telepon ke pihak pemasok bebek ini. Rekanannya. Rekanan, tapi belum ada tanggapan sampai sekarang ke Aduh. pihak kelompok. Ini udah tanggal 26 ya Pak RW ya. Itu dia Empat Pak. lagi 7 dari 1000 yang kita terima 724. 774. Berarti ada berapa ekor lagi? 774 sekitar 225 ekor lagi lebih kurang. 225 ekor lagi. 226 ekor lagi yang benar. menjadi hak petani Iya. penerima bantuan IT ini yang belum diterima oleh kelompok tani. Iya benar. Atau terus pakannya gimana? Berapa jumlah? Pakan cocok sesuai. Cocok. Dipasok oleh rekanan sejumlah 6 ton. 6 ton. Untuk kebutuhan berapa lama itu? Dari Untuk hitungnya, Pak kebutuhan Yunus? kalau kita hitung sampai 3 bulan, 3 bulan. sampai usia produksi. Kita produksi. Terus apa lagi? Apalagi selain ini, selain makanan? Selain makanan kita sebenarnya butuh vitamin. Vitamin dikasih enggak? Enggak ada Pak, Aduh. vitamin. Nah, terus Kemudian dari anggaran yang kita ajukan, Kandang? ya kan kandang dengan segala fasilitasnya. Nah, seng yang sebanyak 20 kodi tidak kita terima. Kalau sebentar, Pak. ya, ini saya melalui channel saya ini, saya minta Bapak Gubernur untuk bisa mengevaluasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat. Contohnya ini, yang menjadi perencanaan kita, kebutuhan petani dan hak petani itu adalah mendapatkan 1000 itik, namun yang datang itu masih 724 ekor. 774 ekor. Artinya ada 200 lebih lagi yang belum datang. 126. Terus juga hak kandangnya juga tidak diterima oleh petani.
terus juga obat-obatan berupa vitamin juga tidak diterima oleh petani. Saya pikir ini memang mestinya dievaluasi kita bersama agar pengelolaan ITI ini betul-betul bisa bermanfaat optimal. Kalau sakit dia gimana? Vitaminnya nggak datang. Terus kemarin hujan ya Pak Ketua ya? Iya. Sudah ada yang mati Pak. Ya? Sudah ada yang mati. Nah. Sebanyak 32 ekor. 32 ekor mati. Dalam Kenapa waktu mati, 1 Pak? minggu. Kenapa mati, Ya, Pak? pertama mungkin karena cuaca yang agak ekstrim kemarin waktu pas dia datang. Kedua mungkin ya tidak dikasih vitaminnya. Sementara bebek ini memang butuh vitamin Pak. Nah, itu salah satu risikonya ITI-ITI kita yang tidak lengkap peralatan atau jenis bantuan yang diterima oleh kelompok tani justru berisiko ada yang mati. Nah, ini kandang nih informasinya swadaya ya Pak Ketua. Iya, swadaya, swadaya Nah, anggota. ini contohnya swadaya dari masyarakat yang seharusnya tidak keluar lagi biaya untuk pembuat kandang. Ternyata karena memang kasihan sama bebeknya, sama itiknya agar tidak terjangkit oleh penyakit atau tidak kedinginan, maka dengan swadaya kelompok tadi buat kandang lagi. Nah, inilah contoh pesan saya kepada rekanan, kalau Anda tidak sanggup mengerjakan, jangan ikut lelang. Dan ketika Anda sudah pemenang, jangan diteken kontraknya oleh dinas kalau tidak mampu gitu. Saya pikir kejadian ini tidak hanya di daerah ini, tapi juga di beberapa informasi yang lain juga kita dapatkan juga Pak Ketua. Nah, supaya ke depan ya Pak RW, agar ini menjadi perhatian kita bersama, termasuk juga DPRD, agar melakukan fungsi pengawasan yang lebih optimal begitu lapangannya. Cocok enggak Pak Ketua? Cocok Pak sekali, RW, ya? cocok sekali Nah, Pak Hidayat. cocok sekali Benar. ini gitu. Itu yang kita harapkan Pak. Iya, iya. Kita dari kelompok Tani Sejahtera dengan mengandalkan pakan yang 6 ton yang bantuan dari pemerintah, kelanjutan dari kegiatan usaha ini akan berjalan tidak maksimal. Betul. Jadi untuk dalam proses jangka produksi ke 6 bulan, kita akan berusaha membuat pakan tambahan yaitu magot. Magot. Apa tuh magot tadi? Nah, kayak ulat Pak, ulat. Kayak ulat. itu proteinnya tinggi loh Pak. Nah, proteinnya tinggi Pak. Itu sampai 30 atau 40% bisa memacu proteinnya. Iya, mudah-mudahan itu hasil rekayasa dari kelompok tani sendiri. Ya. Jadi Ini dia stres dah nih bunyi seperti itu. ya Pak, karena Sedang senang habis makan. Oh, senang ya. Makan. Ini Pak Ketua kelompok tani tahu deh kapan intinya senang, kapan intinya stres. Ya, yuk ya. Ya benar. Yuk, sini lo yuk. Sini lo yuk. Bagaimana lo yuk? Nah, sebentar ini seksi pemasaran. ini ayo seksi pemasaran kita ini yang suka juga kasih makan itik ya. Iya Pak. Mau telur nggak itu? Dia berharap ini itik petelur. Di pasaran berapa sih harga telurnya? Ayo. Kalau yang Ayu tahu kan kalau langsung ke kandang mah Pak, Ya. 2.000 satu Pak. 2.000. Ya. Kalau dijual di warung-warung 2,5. 2,5. Ya. Ini rencananya mau dikembangkan lagi nggak nih? Rencana iya mah Pak, pada kambang usaha kami mah Pak. Kambang ya. Itu Nah, ini salah satu contoh bahwasanya melalui Pak RW, Ketua Kelompok Tani, ternyata jika melibatkan pemuda yang ada di situ, iya, pemuda-pemuda yang ada di sana. itu pemuda, Pak. Nah, pemuda, ada juga ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini Kota suatu pemuda, Pak. kerjasama kegotong royongan yang luar biasa di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, khususnya di Para Jambu ya. Pak RW, ini kalau pengembangan ini harapannya ke depan bagaimana Pak RW? Apa yang mimpinya lagi nih dalam membangun kampung kita ini? Ya, jadi yang kelompok yang ada sekarang baru terakomodir kan sekitar 15 orang. 15 orang. Jadi kita berharap di Para Jambu ini ada kelompok-kelompok tambahan lain lagi, bantuan-bantuan pemerintah yang bisa masuk ke daerah kita, sehingga masyarakat kita terbantu perekonomian. Iya. Ini kan masih banyak lahan-lahan yang Ya. belum tergarap. Ya, Masih banyak lahan-lahan tidur gitu yang kan. bisa dikelola Ya, di betul. daerah kita, Pak. Bisa kambing. Ya, bisa domba, kambing, atau sapi. Iya. Etik ini cukup ini. Kalau etik dikelola dengan baik, saya pikir cukup menghasilkan juga loh, Pak. Ya. Ininya. Saya pikir itu ya. Ya, benar, Pak. Terima kasih Pak RW, Pak Ketua Kelompok Tani, Pak Yunus, juga anggota dari Kelompok Tani yang bersemangat untuk mengelola itik ini. Nah, tentu kita berharap, yang saya coba ingin katakan juga, yang hak-hak petani itu harus diberikan.
dia dapat paketnya, ada kandang, ada vitaminnya, juga pakannya, dan jumlah itiknya harus lengkap 1.200 lebih itu dikali sekian ribu rupiah, itu luar biasa banyaknya. Kami meminta kepada rekanan agar sebelum tutup tahun 2021 segeralah berikan yang menjadi hak kelompok tani 1.000 itik, termasuk juga kandangnya begitu. Kenapa demikian? 2 hari yang kemarin musim hujan itu ada itik kita yang koid ya, yang mati ya Pak itu. Karena kedinginan. Coba bayangkan rekanan kalau seandainya tidak di rumah waktu hujan, kedinginan kan? Nah, itik juga merasakan seperti itu. Ya Pak RW ya. Nah, itu yang kita berharapkan, dan minta juga sekali lagi saya minta kepada Saudara Gubernur, saya Hidayat sebagai anggota DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara konstitusi agar mengevaluasi secara sungguh-sungguh kinerja dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, agar kejadian-kejadian bantuan kelompok tani yang seperti ini tidak terjadi di daerah lain dan tidak terjadi berulang kali. Karena kita berharapkan dengan program unggulan Bapak Gubernur dari sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau tidak serius, tidak sungguh-sungguh, dipotong-potong hak kelompok tani, apa yang mau diharapkan dalam mencapai maksud dan tujuan kita bersama yang kita bersepakat di RPJMD, kita bersepakat di RAPBD, di APBD 2020 kita juga bersepakat menganggarkan lebih kurang 770 miliar atau 700 miliar lebih untuk sektor pertanian. Saya pikir ini menjadi evaluasi kita bersama juga, termasuk juga kinerja dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Saya pikir itu liputan kita atau laporan saya. Ini bantuan itik, kita ingin memastikan apakah rencana yang kita usulkan itu betul-betul direalisasikan sesuai dengan spek yang ada, sesuai dengan jenis-jenis bantuan yang ada. Ini alhamdulillah itiknya cukup gembira, bahagia ya Pak Ketua. Senang dia. Harus kasih musik nak? Senang dia Pak Ida datang kali. Senang dia. Saya demikian, terima kasih Pak Helgi, terima kasih juga Pak Ketua. Demikian dari saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kita kembali bertemu di sesi selanjutnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip. Oke, terus ya. Tapi kebanyakan dari mereka para termenung memikirkan nasib mereka, dingin, hujanan, dan kebanjiran. Inilah wajah-wajah sendu